warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih bersama saya. Kita hari ini akan belajar terkait dengan PHP ya. Yang penting ini bukan pemberi harapan palsu ya. Tetapi PHP ini sebuah pemrograman yang nantinya kalian juga akan ngulik nanti di dalam situ. Oke, langsung saja untuk materi kita kali ini kita akan belajar banyak hal ya. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan sintak PHP. Nanti kita akan belajar PHP dasar itu seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, lalu terkait dengan penulisan sintak PHP-nya seperti apa. Ya, yuk kita belajar sama-sama. Untuk pertama, yang paling penting adalah kalian menyiapkan niat dulu ya. Yang penting kalian niat belajar supaya kalian bisa menyerap ilmunya secara maksimal. Oke, yang kedua, yang paling penting kalian juga harus menginstal ya, namanya VS Code, Visual Studio Code. Ya, saya klik. Visual Studio Code ini memang masih baru ya, jadi ini berguna sebagai untuk perantara kita untuk bisa bermain coding atau menuliskan bahasa pemrograman di aplikasi tersebut. Oke, langsung saja ini kita sudah masuk ke dalam VS Code. Lalu kita pilih file. Nah, yang paling penting adalah kita memasukin ini di mana? Filenya. Yang kedua kita klik pilih file, lalu kita pilih open folder. Nah, saya akan silakan kalian memasukkan di sini. Misalkan saya hapus dulu. Oke. Saya akan menambahkan di sini latihan PHP. Latihan PHP saja. Oke, kalau sudah kita klik select folder, klik. Oke, kalau sudah seperti ini, yes, I trust, yes, oh yes, I don't trust, yes, oke. Jadi kalau sudah ini kita sudah masuk ke dalam sini, sudah masuk ke dalam aplikasinya yaitu VS Code. Nah, filenya namanya latihan PHP ya. Latihan PHP itu tadi ada di file open folder. Nah, silakan kalian buat filenya. Lalu untuk menambahkan itemnya, new filenya adalah klik di sini, new file, klik di sini. Kita namain menjadi misalkan sintaks PHP. Enter. Sintaks PHP, di enter. Kalau sudah kita tinggal menuliskan. Nah, pertama-tama kalau misalkan kita pengen belajar PHP itu yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan logika kita dalam menuliskan bahasa pemrogramannya. Nah, yang pertama kalau misalkan ada namanya komentar ya. Ada namanya komentar. Komentar ini kalau misalkan kita lihat di bahasa pemrograman lain itu bentuknya kayak gini. Slash seperti ini. Slash seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menambahkan komentar, atau ada juga yang memang menggunakan menggunakan seperti ini, atau yang kedua menggunakan seperti ini, bintang, lalu di endingnya adalah bintang. Nah, seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, itu adalah untuk komentar ya, untuk membuat komentar. Cuman yang paling penting adalah kalau misalkan kita masuk sebagai belajar PHP, kita harus tahu fungsi dasar dulu. PHP itu berjalan atas tag PHP-nya itu seperti ini. Kurung buka, tanda tanya, PHP, enter. Ini tanya, kurung tutup. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode tagline PHP-nya.
kita bisa memasukkan kode tagline PHP-nya di sini. Nah, di sini adalah fungsi awal ketika kita ingin belajar PHP seperti ini. PHP tanya kurung tutup. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan belajar untuk menampilkan ya. Pastinya pertama untuk menampilkan menampilkan tulisan. Kalau untuk menampilkan tulisan ada 4 cara ya. Yang pertama kita menggunakan echo. Yang kedua kita menggunakan print. Yang ketiga kita menggunakan println. Oke, println _r. Yang keempat kita bisa menggunakan vardam. Nah, ini bisa digunakan semua dalam aplikasi ini, dalam pemrograman ini. Untuk menampilkan tulisan itu bisa pakai 4 ini. Nah, sekarang seperti ini. Nah, kalau seperti ini, tulisan ini dianggap sudah aktif ya, teman-teman ya. Dianggap sudah aktif. Jadi kalau misalkan ini saya klik, nanti akan keluar sintaks PHP-nya. Jadi ini saya buat miringkan. Nah, seperti ini. Itu bisa saya ketik dengan ketik Ctrl/, atau kita blok dulu nih ya, baru Ctrl/, atau kalau misalkan satu-satu ya /2 kali, /2 kali, otomatis ini jadi nggak aktif nih, /2 kali jadi hijau nggak aktif, /2 kali dan /2 kali. Itu bisa seperti itu untuk memberikan komentar, atau bisa menggunakan garis miring bintang. Nah, kalau misalkan kita menggunakan garis miring bintang, ininya ikut nggak aktif. Jadi untuk menutupnya adalah bintang garis miring. Nah, ini menjadi aktif. Nah, jadi ada 2 untuk membuat komentar, yaitu bisa menggunakan bisa menggunakan garis miring 2 kali, blok atau bisa menggunakan Ctrl plus miring 2 kali, atau menggunakan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Itu bisa seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk sintak PHP-nya ya. Terus yang pertama, yuk kita masuk ke intinya. Yuk, kita akan menampilkan tulisan, teman-teman. Menampilkan tulisan. Yang pertama, misalkan kita menampilkan tulisan itu bisa menggunakan echo ini ya, echo. Saya tuliskan aja di sini echo. Nah, di sini sudah ada menu echo, klik dalam kurung. Nah, di sini dianjurkan string. Kita tahu tipe data string itu adalah tipe data tulisan ya, huruf ya. Jadi kita manut saja echo string. Tetapi kalau kita menuliskan string, kita harus menggunakan tanda petik 2. Itu wajib ya. Misalkan echo, misalkan aku anak Indonesia. Nah, gitu. Oke, kita coba. Untuk bisa kita save dulu ya. Seperti ini. Oh, sorry. Ada tanda titik koma. Jadi yang perlu diingat adalah dalam PHP yaitu tag PHP dasar. Oke, salah nih di sini. Tag PHP dasar yaitu 1 menggunakan ini, awalan ini dan akhiran ini. 1. Terus yang kedua, menggunakan akhiran, isinya menggunakan akhiran titik koma. Itu gitu ya. Echo titik koma. Yuk kita save dulu, Ctrl S.
sudah di save, dan pastikan ini juga kita akhirannya juga PHP ya. Kalau sudah, kita run without the book, lalu klik run current script. Yang tertulis adalah aku anak Indonesia, sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Echo ini, ingat ya, echo digunakan untuk menampilkan tulisan, begitu. Nah, ini kok kayak rasanya ganggu banget. Nah, kita tinggal bisa menggunakan kombinasi keyboard Ctrl B. Nah, itu otomatis akan menjadi luas pandangannya. Nah, itu untuk menuliskan tulisan echo. Bagaimana kalau misalkan ingin menuliskan, ini kan string, bagaimana kalau kita ingin menuliskan angka? Untuk angka itu bisa menggunakan kurung dan juga bisa tidak menggunakan kurung. Misalkan echo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ctrl F5, run. Nah, gitu. Khusus untuk integer itu bisa menggunakan langsung echo-nya tanpa menggunakan kurung, begitu. Karena apa? Karena ini integer. Jadi echo di dalam integer tidak berlaku menggunakan kurung. Itu yang paling penting. Oke, itu yang echo tadi. Ini saya copy lagi biar bisa belajar. 1 2 3. Nah, seperti ini. Itu untuk echo ya. Sekarang saya akan menuliskan untuk tadi print. Oke. Masih seperti ini. Aku anak Indonesia. Save. Lalu saya Ctrl F5, klik run. Aku anak Indonesia. Sama ya, penggunaan untuk print dan penggunaan untuk echo. Terus yang ketiga, kita akan menggunakan fungsi apa tadi? Fardam ya. Fardam. Aku anak Indonesia tulen misalkan. Nah, kita menggunakan fardam seperti ini. Lalu saya save, Ctrl S, lalu saya Ctrl F5 untuk run. Oke, enter. Nah, bedanya di dalam fardam adalah ketika kita menggunakan fungsi fardam, itu sudah ketahuan bahwa dia memakai tipe data string dan karakternya ada 24. Karakternya ada 24. Keluar tulisan seperti ini, aku anak Indonesia tulen. Nah, itulah bedanya fardam. Bisa mengetahui tipe datanya. Tipe datanya apa? Tipe datanya string, karakternya ada 24. Nah, itulah perbedaan echo, print, dan fardam dalam menampilkan sebuah tulisan. Oke, setelah kita bisa menuliskan dalam sebuah tulisan, saya harapkan semuanya mudeng ya. Semuanya mudeng. Kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan sekarang. Oke, terkait dengan penulisan dalam PHP. Ada dua jenis penulisan di dalam PHP, yaitu PHP dalam HTML, atau HTML dalam PHP. Itu ada dua jenis. Ini saya set bintang set. Jadi ada dua cara, yaitu PHP dalam HTML atau HTML dalam PHP. Nah, sekarang kita akan, pada dasarnya PHP itu bisa masuk ke dalam HTML, HTML bisa masuk ke dalam PHP. Pak, HTML itu apa? HTML itu Hypertext Markup Language,
yang kalau kita lihat website ya, misalkan kita masuk website Siraka misalkan. Nggak aktif, nggak connect ya. Misalkan itu, kalau misalkan kita masuk ke website, sorry sobat, misalkan seperti ini, kita klik kanan lalu kita view page source. Ini adalah link PHP, link HTML. Ini link HTML, ini adalah pemrograman HTML, pembentuk website ya. Ini adalah HTML, dimulai dari HTML, ada headnya, terus di sini di dalam head itu bisa masukkan title, link, meta, script dan lain-lain. Lalu di sini ada body isinya untuk menampilkan isinya ya, Nah, ini adalah HTML. Nah, kalau kita lihat di sini murni HTML ya, belum ada PHP. Coba PHP ada nggak? Oh ada. Oh enggak ding. Oh enggak ada ding. Oh enggak, ini hanya halamannya saja. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan PHP dalam HTML. Tadi HTML sudah jelas ya. HTML itu pembentuk website. Nah, ini seperti ini PHP, HTML. HTML seperti ini. Gitu, ada div-divnya, ada HTML-nya di sini, awali dengan HTML. Nah, selanjutnya yuk kita belajar HTML-nya yuk. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau belajar HTML, sama sih sebenarnya sih gabungannya. Saya akan membuat HTML dulu, HTML, terus headnya jangan lupa. Oke, di dalam head itu ada title. Misalkan saya memasukkan title misalkan sistem. Oke, sebentar. Sistem informasi keuangan. Terus title. Oke. Iya, terus kalau misalkan kita dimulai dari head, kita harus tutup nih. Nah, kita harus tutup headnya menjadi slash. Nah, sama aja kayak gini, title ditutup dengan slash. Oke, terus setelah ini kita membuat si bodinya. Sorry, ini head, bodinya, body. Oke, satu misalkan saya menampilkan selamat datang dan berjuang misalkan. Oke, garis miring H1. Oke, lalu kita masukin paragraf di sini, misalkan selamat datang berjuang kepada peserta lomba misalkan, garis miring P. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita tutup menjadi body. Ya, kita baca dulu HTML. HTML ini adalah ini salah nih. Ini harusnya nggak ada ini nih. Nah, ini hilang. Ini dihapus. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini tadi kenapa kok warnanya berubah?
karena tadi kita masuk ke dalam form PHP-nya, padahal ini adalah HTML. Sekarang kita save, kita jalankan, Ctrl F5, enter. Oh maaf, ini harus diganti menjadi formatnya HTML. Ini copy saya. Nah, saya save. Ini HTML, bukan PHP. HTML. Latihan 1. Oke. Save. Oke. Ini adalah contohnya seperti ini. Save, Ctrl F5, enter. Nah, ini. Selamat datang dan berjuang peserta lomba. Nah, kalau misalkan kita sudah menginstal plugin Live Preview, itu bisa kita menampilkannya, yaitu dengan cara Ctrl Shift P. Nah, Start Server. Nah, ini keluar di sini. Nah, ini. Kalau misalkan ini mau kita berjuang kawan, nah ini otomatis. Karena apa? Kita sudah menginstal plugin Live Preview. Terus kita akan menambahkan sintaks di dalam PHP-nya, yaitu misalkan seperti ini, kawan, misalkan misalkan kayak gini, dalam kurung ini PHP, misalkan echo, misalkan titik koma 1 2 3, lalu penting. Nah, ini oke. PHP echo tik. Dalam titik koma nih, sorry, harus ada titik koma nih, lupa nih. Oke. Kita melanjutkan ya, kita akan membuat HTML ini, lalu di dalamnya ada PHP. Nah, caranya gini, ini kita masukkan kalau PHP-nya di dalam body ya, lalu biasa tag PHP-nya, tag PHP-nya ini ya, lalu echo, lalu tulisannya yang akan kita masukkan. Misalkan H1 itu yang membuat ini tulisannya gede, H1, H2, H3 gitu. Nah, ini lalu kalau sudah kita Ctrl Shift huruf P. Nah, kalau seperti ini menggunakan live preview ya. Kita klik Start Server. Akan keluar seperti ini. Oke, kita klik latihan. Nah, halo, nama saya ini. Oke, ini dihapus saja. Nah, dihapus saja. Ya, itulah kita memasukkan PHP-nya di dalam HTML. Oke.